Teman-teman, video kali ini kita akan membahas jenis investasi yang pas untuk kaum milenial. Jadi teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan video, tolong tekan tombol like, subscribe, dan berkomentar sehingga channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, mari kita bahas jenis investasi yang pas untuk kaum milenial di zaman sekarang. Impian setiap orang adalah memiliki pekerjaan atau sekurang-kurangnya mempunyai hidup yang berkualitas. Hidup berkualitas bukan saja mencakup kesehatan ya teman-teman, tetapi ada penghasilan atau kita mempunyai investasi. Nah, berbicara investasi tentunya membutuhkan modal. Modal dari mana untuk kita yang berprofesi sebagai buruh atau bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Karena itu, para kaum milenial, saya mempunyai rekomendasi untuk teman-teman bisa menanam modal untuk berinvestasi sehingga kelak teman-teman bisa memiliki modal itu. Dan dimulai dari kapan? Ayo simak terus video ini. Tempat yang pas untuk kaum milenial berinvestasi atau menanamkan modal sehingga di kemudian hari dapat memberikan modal usaha yang cukup untuk berinvestasi ya teman-teman. Yaitu saya di sini merekomendasikan teman-teman kaum milenial membuka rekening tabungan emas pada Pegadaian. Nah, Pegadaian ini sendiri sebelumnya kita kenal sebagai tempat untuk kita menggadaikan barang-barang emas kita seperti kalung, rantai, cincin, dan lain-lain. Tetapi di zaman saat ini teman-teman, Pegadaian ini bisa kita gunakan sebagai tempat untuk berinvestasi, menanamkan modal, kemudian beberapa tahun kemudian modal itu dapat kita ambil atau kita gunakan untuk berinvestasi atau kita manfaatkan sebagai modal usaha yang lebih besar di luar selain Pegadaian. Jadi dasar analisa perhitungannya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman sudah berhasil membuka rekening tabungan emas pada Pegadaian, teman-teman perlu menyiapkan modal misalkan 500.000 atau 1 juta rupiah. Dan pada setiap bulannya teman-teman harus menabung sebesar 50.000 ataupun 20.000 atau 30.000. Tetapi di sini untuk dasar analisa, jadi saya menggunakan standar misalkan kita menanam modal 1 juta pada buku tabungan emas. Kemudian setiap bulannya kita setor 50.000 rupiah per bulan. Nah, setahun kemudian dari setoran 50.000 rupiah itu akan menjadi 600.000 rupiah. Nah, modal kita awalnya adalah 1 juta yang kita tanamkan di Pegadaian. Jadi totalnya selama 1 tahun akan menjadi 1.600.000 rupiah. Kemudian teman-teman, setelah modal kita sudah kumpulkan sebesar 1.600.000 rupiah, teman-teman kita perlu memantau harga emas. Apabila harga emas menurun, kita pergi ke Pegadaian dan kita tukarkan uang tabungan kita di Pegadaian ke dalam bentuk emas. Setelah itu teman-teman, di tahun kedua teman-teman tetap menabung sama seperti di tahun pertama. Jadi terus menabung sampai kira-kira sudah 10 tahun begitu ya teman-teman. Dan ingat, di setiap ada kesempatan seperti harga emas menurun, teman-teman perlu pergi ke Pegadaian dan tukarkan uang tabungan ke dalam bentuk emas. Lalu teman-teman tetap menabung sama seperti setiap bulannya, yaitu 50.000. Dan ketika sudah 10 tahun teman-teman sudah bisa menghasilkan modal usaha yang akan sangat fantastis. Dan itu bisa dipergunakan sebagai modal usaha teman-teman ya. Nah, apakah teman-teman masih meragukan hal ini? Ayo coba teman-teman telusuri harga emas 5 tahun terakhir atau harga emas dalam 10 tahun terakhir. Apakah harga emas itu dalam kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun ini menurun ataukah
dalam kurun waktu 10 tahun, harga emas terus melonjak dari tahun ke tahun hingga saat ini. Jadi teman-teman, jika saat ini teman-teman misalkan berumur 20 tahun, teman-teman perlu untuk menabung atau menanamkan modal usaha di Pegadaian. 10 tahun kemudian ketika teman-teman sudah berusia 30 tahun, teman-teman sudah akan memiliki modal usaha yang cukup untuk berinvestasi yang lebih besar di luar Pegadaian. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa sekali lagi bagi yang belum subscribe, tolong tekan notifikasi subscribe dan like serta komentar pada video ini, dan nantikan ulasan kita pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.